Pemirsa, identitas mayat yang ditemukan di pinggir tol Karangtengah, Kota Tangerang terungkap. Korban merupakan seorang siswa SMK yang dikenal sebagai sosok yang baik. Jasad korban pembunuhan bernama Bayu Samudra ini diserahkan ke pihak keluarga dan langsung dimakamkan di TPU setempat. Kesedihan mendalam menyelimuti rumah duka Bayu Samudra di Kelurahan Bojong Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Kerabat dan teman dekat silih berganti berdatangan memberikan ucapan bela sungkawa atas tewasnya siswa kelas 2 SMK itu. Identitas Bayu baru diketahui setelah polisi menyelidiki dan mendalami kasus temuan jasad pria dengan kondisi mengenaskan dengan kaki tangan terikat dan luka lebam di sekujur tubuh. Informasi terakhir, polisi telah menangkap 2 pelaku. Motif pembunuhan terkait sakit hati pelaku terhadap korban yang didasari masalah percintaan. Korban Bayu Samudra bertemu keluarga terakhir pada Senin malam. Korban berpamitan dan dijemput rekannya pergi bermain. Keluarga dan teman sekolah mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatannya yang terakhir di TPU setempat. Bapak kan tanya Bayu mau kemana? Bayu mau main tak? Ya udah, biasanya memang begitu. Kita kan sebagai orang tua wajib nanya anak mau kemana, mau main, ya udah itu aja. Teman katanya yang bapak pernah bilang benar Bayu, banyak benar Bayu tuh kadang dulu, ini baru beres, udah banyak masa coba, katanya udah Pak mulai hari ini jadi cuci baju Bayu. Hanya pesannya itu saja ya Pak. Sebelumnya aparat Polres Metro Tangerang yang mendapat laporan adanya penemuan jasad langsung mendatangi lokasi di pinggir tol Karangtengah, Tangerang, Banten. Awalnya jasad ditemukan seorang satpam perumahan yang melintas di lokasi. Saat diperiksa, terdapat jasad pria dengan kondisi mengenaskan. Kaki tangan terikat dengan luka lebam di sekujur tubuh dan sayatan di leher serta ditutupi mantel hujan. Polisi yang mengolah tempat kejadian perkara menemukan 1 pisau cutter yang tergeletak di samping jasad. Teman bunuh teman juga terjadi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban dibunuh lantaran dinilai banyak tingkah oleh pelaku. Korban ditenggelamkan dalam kondisi hidup setelah terlibat perseteruan dengan pelaku. Fani Mulya, 23 tahun, ditetapkan sebagai tersangka tunggal dalam kasus pembunuhan pemuda yang jasadnya ditemukan terbungkus terpal di Kali Ulu, Desa Karangsetia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan intensif serta visum diketahui korban bernama M. Kiki ditenggelamkan pelaku dalam kondisi hidup. Peristiwa terjadi di gudang milik pelaku di wilayah Kampung Kepuh, Cikarang. Saat itu korban bersama temannya mendatangi pelaku untuk menggadaikan mobil pick-up-nya. Perseteruan terjadi saat korban ditegur pelaku karena ketahuan memasukkan obat ke dalam botol air. Pelaku yang tersulut emosinya kemudian membanting korban hingga tidak sadarkan diri. Menyangka korban sudah tidak bernyawa, pelaku membungkus tubuh korban dengan terpal dan membawanya dengan menggunakan mobil korban ke Kali Ulu. Korban kemudian bersama 10 genting dan diceburkan. Saat peristiwa tersebut terjadi, teman korban sedang tertidur. Tersangka dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. Terjadi perselisihan antara PM dan K, sehingga PM itu tadi secara spontan dia melakukan kekerasan, membanting korban, kemudian setelah dicek menurut tersangka nantinya sudah tidak berlanjut. Tetapi dari hasil laboratorium atau hasil visumnya itu bahwa jenazah meninggal karena tenggelam. Jasad M. Kiki, 19 tahun, ditemukan warga saat sedang memancing di Kali Ulu, Desa Karangsetia, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Warga awalnya menduga jasad korban yang terbungkus terpal dan terikat genting merupakan bangkai hewan. Satu hari hilang, seorang bocah di Banjarnegara ditemukan tewas di bawah tebing. Korban dibunuh seorang remaja yang juga tetangga sekaligus sepupu korban. Ia tega membunuh hanya karena menginginkan handphone korban. Wahyudi, 18 tahun, diamankan polisi setelah terbukti menganiaya seorang anak bernama Rian yang baru berumur 9 tahun hingga tewas. Tak hanya dianiaya, jasad Rian juga dibuang ke dasar jurang di Dusun Pecantelan, Desa Wonareja, Kecamatan Wonayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah.
Setelah dilakukan penyelidikan lebih dalam, kepolisian mengungkap peristiwa pembunuhan yang dilakukan pelaku sudah direncanakan sebelumnya. Kepada polisi, pelaku mengaku membunuh korban yang masih saudaranya tersebut hanya karena ingin memiliki handphone baru, karena pelaku kecanduan game online. Karena handphone milik korban lebih bagus dan canggih, saat itulah muncul niat buruk pelaku. Tersangka ini bertemu dengan korban, di mana korban memiliki sebuah HP, di mana HP yang dimiliki oleh korban itu sangat berbeda sekali dengan pelaku. Sehingga pada saat itu juga mungkin terbesit daripada pelaku menginginkan HP yang dimiliki oleh korban. Atas perbuatannya, pelaku diancam pasal 338 tentang kekerasan di bawah umur dan 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sebelumnya jasad Rian ditemukan sudah tidak bernyawa di bawah tebing di Banjarnegara, Jawa Tengah setelah hilang selama 1 hari. Jasad Rian ditemukan dengan kondisi mengenaskan. Terdapat luka sabetan senjata tajam di bagian kepalanya. Kepolisian Polsek Wanayasa langsung bergerak ke lokasi untuk mencari korban setelah mendapat laporan dari kepala dusun setempat bahwa ada anak yang sudah sehari hilang. Korban diduga dibunuh oleh seorang remaja bernama Wahyudi karena sebelum hilang ada warga yang melihat korban bersama terduga pelaku. Awalnya terduga pelaku tidak mengakui telah menganiaya korban hingga tewas saat ditanyai oleh warga. Namun setelah ditanyai polisi, akhirnya terduga pelaku mengaku dan menunjukkan di mana ia membuang jasad korban. Setelah dievakuasi, jasad korban dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Kita beralih ke informasi dari Kalimantan Tengah. Pemirsa, ada seorang remaja berusia 17 tahun di Barito Selatan nekat membunuh temannya sendiri karena dendam. Pelaku marah lantaran korban tidak mau mengganti uang 6 juta rupiah dan tidak membantunya saat terjerat kasus hukum. Seorang pemilik bengkel di Jalan AMD 1, Buntok, Kota Barito Selatan, Kalimantan Tengah, ditemukan tewas di depan bengkelnya usai dianiaya remaja usia 17 tahun menggunakan senjata tajam. Warga sekitar tidak ada yang berani mendekat dan hanya menyaksikan dari jauh hingga akhirnya polisi tiba di lokasi. Menurut istri korban, suaminya dibunuh pelaku yang juga temannya yang menagih uang 6 juta rupiah. Namun karena tidak ada uang, pelaku mendatangi bengkel dan langsung menganiaya menggunakan senjata tajam hingga tewas. Tidak berselang lama, polisi berhasil menangkap pelaku di rumahnya, Desa Manggaris, Barito Selatan tanpa perlawanan. Dan dari hasil pemeriksaan pelaku mengaku dendam karena korban ingkar terkait uang 6 juta rupiah yang merupakan uang damai saat keduanya sedang tersandung masalah hukum. Pelaku menghubungi melalui telepon kepada korban dan menagih sejumlah uang terhadap korban terkait dengan penyelesaian perkara sebelumnya. Jadi korban dan pelaku memiliki masalah pertikaian sehingga sepakat untuk urunan pukul uang kurang lebih 6 juta. Namun sampai kemarin belum terbayar juga sehingga pelaku menghubungi korban melalui telepon. Karena jawaban korban tidak memuaskan kepada pelaku sehingga pelaku mendatangi korban dari rumah dengan sebelumnya membawa pisau. Karena masih di bawah umur, pelaku akan diproses dengan sistem peradilan anak. Pelaku disangkakan dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Di Sampang, Madura, seorang suami membunuh pria yang merupakan teman dekat istrinya. Pelaku cemburu lantaran sang istri yang sudah ditalak dekat dengan korban hingga membuatnya sakit hati. Iri ditangkap anggota Reskrim Polres Sampang usai membunuh seorang pria bernama Muhyiddin. Korban diketahui merupakan teman dekat dari istri pelaku di Desa Larlar, Banyuates, Sampang, Jawa Timur. Pembunuhan ini bermula saat korban datang bertamu ke rumah istri pelaku. Karena sudah larut malam, korban izin beristirahat di langgar depan rumah dan dilihat pelaku yang baru datang.
Istri pelaku yang mendengar suara gaduh melihat korban sudah mengenaskan dan pelaku kabur. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku sakit hati dan cemburu. Istrinya yang sudah ditalak namun belum resmi bercerai sudah dekat dengan pria lain. Dan emosi dikarenakan korban berpacaran ya dengan istri tersangka yang posisinya sedang talak, ya, jadi belum cerai, sedang ditalak selama 8 bulan yang lalu. Dari kejadian ini, polisi menyita senjata tajam milik pelaku yang digunakan menghabisi korban. Dan akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal hukuman penjara seumur hidup. Sebelumnya, Muhyiddin 21 tahun tewas mengenaskan di sebuah langgar di Desa Larlar, Banyuates, Sampang. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya sudah tidak bisa diselamatkan lantaran kehilangan banyak darah. Ya, memang sakit hati kepada teman sendiri mungkin lebih mengiris hati. Namun sakit hati tersebut bisa diredakan dengan berkomunikasi satu sama lain dengan hati dan pikiran yang tenang. Pemirsa, sakit hati diputuskan sang kekasih hati pemuda sebar video syur mantan. Relita akan segera kembali dengan informasi selengkapnya. Tetaplah bersama kami.